Kerajaan Kandis, Atlantis Nusantara antara cerita dan fakta, sebuah hipotesis lokasi awal peradaban di Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia diduga kuat oleh para arkeolog adalah ras Austronesia. Ras ini mendarat di Kepulauan Nusantara dan memulai peradaban Neolitik. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa budaya Neolitik dimulai sekitar 5.000 tahun lalu di Kepulauan Nusantara. Bersamaan dengan budaya baru ini, bukti antropologi menunjukkan muncul juga manusia dengan ciri fisik mongoloid. Populasi mongoloid ini menyebar di kawasan Nusantara sekitar 5.000 sampai 3.000 tahun lalu dengan membawa bahasa Austronesia dan teknologi pertanian. Di Nusantara saat ini paling tidak terdapat 50 populasi etnik mongoloid yang mendiaminya. Budaya dan bahasa mereka tergolong dalam satu keluarga atau filum bahasa, yaitu bahasa Austronesia yang menunjukkan mereka berasal dari satu nenek moyang. Lalu dari manakah populasi Austronesia ini berasal dan daerah manakah kali pertama mereka huni di Nusantara ini? Sebuah pertanyaan yang belum terjawab oleh riset sejarah selama ini. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah pengkajian dan analisis yang komprehensif tentang bukti sejarah yang ada dan menelusuri hubungan historis suatu daerah dengan daerah lainnya. Metode yang digunakan adalah mengumpulkan cerita Tambo yang ada di masyarakat dan penelusuran fakta yang mendukung Tambo tersebut. Kerajaan tertua di Pulau Jawa berdasarkan bukti arkeologis adalah Kerajaan Salakanegara, dibangun abad kedua Masehi yang terletak di pantai Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Diduga kuat mereka bermigrasi dari Sumatera. Sementara itu, kerajaan tertua di Sumatera adalah Kerajaan Melayu Jambi Cupo, yaitu Khoying abad kedua Masehi, Tupo abad ketiga Masehi, dan Kuntala Kontoli abad kelima Masehi. Menurut cerita Tambo, adat Lubuk Jambi yang diwarisi dari leluhur mengatakan bahwa disinilah lubuk asal orang Jambi, sehingga daerah ini bernama Lubuk Jambi. Dalam Tambo juga disebutkan di daerah ini terdapat sebuah istana kerajaan Kandis yang sudah lama hilang. Istana itu dinamakan Istana Damna, berada di puncak bukit yang dikelilingi oleh sungai yang jernih. Penelusuran peninggalan kerajaan ini telah dilakukan selama 7 bulan, September 2008 sampai April 2009, dan telah menemukan lokasi artefak dan puing-puing yang diduga kuat sebagai peninggalan Kandis dengan ciri-ciri lokasi mirip dengan sketsa Plato 347 sebelum Masehi tentang Atlantis. Namun penemuan ini perlu dilakukan penelitian arkeologis lebih lanjut. Nusantara merupakan sebutan untuk negara kepulauan yang terletak di Kepulauan Indonesia saat ini. Catatan bangsa Tionghoa menamakan kepulauan ini dengan Nanhai, yang berarti Kepulauan Laut Selatan. Catatan kuno bangsa India menamainya dengan Dwipantara, yang berarti Kepulauan Tanah Seberang, yang diturunkan dari kata Sanskerta Dwipa, pulau, dan antara, luar seberang. Dan disebut juga dengan Suwarnadwipa, pulau emas, yaitu Sumatera sekarang. Bangsa Arab menyebut daerah ini dengan Jazir al-Jawi, Kepulauan Jawa. Migrasi manusia purba masuk ke wilayah Nusantara terjadi pada rentang waktu antara 100.000
sampai 160.000 tahun lalu sebagai bagian dari migrasi manusia purba out of Africa. Ras Australomelanesia Papua memasuki kawasan ini ketika masih bergabung dengan daratan Asia. Kemudian bergerak ke timur, sisa tengkoraknya ditemukan di Gua Braholo, Yogyakarta, Gua Babi, dan Gua Niah, Kalimantan. Selanjutnya, kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi, perpindahan besar-besaran masuk ke Kepulauan Nusantara. Imigrasi dilakukan oleh ras Austronesia dari Yunan, dan mereka menjadi nenek moyang suku-suku di wilayah Nusantara bagian barat. Mereka datang dalam 2 gelombang kedatangan, yaitu sekitar tahun 2500 sebelum Masehi dan 1500 sebelum Masehi. Bangsa nenek moyang ini telah memiliki peradaban yang cukup baik. Mereka paham cara bertani yang lebih baik, ilmu pelayaran, bahkan astronomi. Mereka juga sudah memiliki sistem tata pemerintahan sederhana serta memiliki pemimpin raja kecil. Kedatangan imigran dari India pada abad-abad akhir sebelum Masehi memperkenalkan kepada mereka sistem tata pemerintahan yang lebih maju. Kerajaan Kepulauan Nusantara saat ini paling tidak ada 50 populasi etnik yang mendiaminya dengan karakteristik budaya dan bahasa tersendiri. Sebagian besar dari populasi ini dengan ciri fisik mongoloid mempunyai bahasa yang tergolong dalam satu keluarga atau film bahasa. Bahasa mereka merupakan bahasa-bahasa Austronesia yang menunjukkan mereka berasal dari satu nenek moyang. Sementara itu, di Indonesia bagian timur terdapat satu populasi dengan bahasa-bahasa yang tergolong dalam berbagai bahasa Papua. Pusat Arkeologi Nasional telah berhasil meneliti kerangka berumur 2000 sampai 3000 tahun, yaitu penelitian DNA purba dari situs Pelawangan di Jawa Tengah dan Gilimanuk, Bali. Penelitian itu menunjukkan bahwa manusia Indonesia yang hidup di kedua situs tersebut telah berkerabat secara genetik sejak 2000 sampai 3000 tahun lalu. Pada kenyataannya, hingga sekarang populasi manusia Bali dan Jawa masih memiliki kekerabatan genetik yang erat hingga sekarang. Hasil penelitian Alan Wilson tentang asal-usul manusia di Amerika Serikat tahun 1980-an menunjukkan bahwa manusia modern berasal dari Afrika sekitar 150.000 sampai 200.000 tahun lampau, dengan kesimpulan bahwa hanya ada satu pohon filogenetik DNA mitokondria, yaitu Afrika. Hasil penelitian ini melemahkan teori bahwa manusia modern berkembang di beberapa penjuru dunia secara terpisah multi-origin. Oleh karena itu, tidak ada kaitannya manusia purba yang fosilnya ditemukan di berbagai situs Jawa, Homo erectus, Homo soliensis, dan Mojokertensis, dan di Cina Peking Man, dan perkembangan manusia modern Homo sapiens di Asia Timur. Manusia purba ini yang hidup sejuta tahun lalu merupakan missing link dalam evolusi. Saat Homo sapiens mendarat di Kepulauan Nusantara, Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan masih tergabung dengan daratan Asia sebagai subbenua Sundaland. Sementara itu, Pulau Papua saat itu masih menjadi satu dengan benua Australia sebagai Sauland. Teori kedua yang bertentangan dengan teori imigrasi Austronesia dari Yunan dan India adalah teori Harry Truman. Teori ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Austronesia berasal dari daratan Sundaland yang tenggelam pada zaman es Pleistocene. Populasi ini peradabannya sudah maju. Mereka bermigrasi hingga ke Asia
daratan hingga ke Mesopotamia, mempengaruhi penduduk lokal dan mengembangkan peradaban. Pendapat ini diperkuat oleh Umar Anggara Jeni yang mengatakan bahwa Austronesia sebagai rumpun bahasa yang merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah manusia. Rumpun ini memiliki sabaran yang paling luas, mencangkup lebih dari 1.200 bahasa yang tersebar dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur. Bahasa tersebut kini dituturkan oleh lebih dari 300 juta orang. Pendapat Umar Anggara Jeni dan Harry Truman tentang sebaran dan pengaruh bahasa dan bangsa Austronesia ini juga dibenarkan oleh Abdul Hadi WM. Teori awal peradaban manusia berada di daratan paparan Sundaland juga dikemukakan oleh Santos. Santos menerapkan analisis filologis, ilmu kebahasaan, antropologis, dan arkeologis. Hasil analisis dari relief bangunan dan artefak bersejarah seperti piramida di Mesir, kuil-kuil suci peninggalan peradaban Maya dan Aztec, peninggalan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, serta analisis geografis seperti luas wilayah, iklim, sumber daya alam, gunung berapi, dan cara bertani, menunjukkan bahwa sistem transisi sawah yang khas Indonesia ialah bentuk yang diadopsi oleh Candi Borobudur, piramida di Mesir, dan bangunan kuno Aztec di Meksiko. Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun, Santos menyimpulkan bahwa Sundaland merupakan pusat peradaban yang maju ribuan tahun silam yang dikenal dengan benua Atlantis. Dari kedua teori tentang asal-usul manusia yang mendiami Nusantara ini, benua Sundaland merupakan benang merahnya. Pendekatan analisis filologis, antropologis, dan arkeologis dari kerajaan Nusantara kuno, serta analisis hubungan keterkaitan satu dengan lainnya kemungkinan besar akan menyingkap kegelapan masa lalu Nusantara. Penelitian ini bertujuan menelusuri peradaban awal Nusantara yang diduga adalah kerajaan Kandis.